Lo pernah ngerasa nggak? Ada satu tempat di dunia ini yang dari luar kelihatan biasa aja. Tapi kalau lo diem sebentar, lo bisa ngerasain hawa aneh yang gak kelihatan. Gue pernah ngalamin itu. Bukan cerita orang, bukan juga katanya-katanya. Gue ngalamin sendiri. Dan semua berawal dari sebuah batu hitam, bukan batu biasa. Orang desa nyebutnya batu petir keramat. Waktu itu gue lagi tugas lapangan buat skripsi penelitian soal kepercayaan lokal di pedalaman Jawa Barat. Gue ditemenin satu orang temen gue, namanya Raka. Kami dapat info dari warga kalau di kaki Gunung Cakrabuana ada desa yang jarang banget dikunjungi orang luar. Namanya Desa Sukaluyu. Begitu nyampe sana, suasananya sepi. Tapi bukan sepi yang damai. Lebih kayak desa yang sedang nahan napas. Kayak ada sesuatu yang gak beres, tapi gak ada yang mau ngomong. Waktu kami ngobrol sama Pak Ujang tetua desa, yang katanya udah hidup di sana dari zaman Belanda, dia langsung ngebatin pas kami tanya soal batu petir. Kalian dengar dari mana nama itu? Batu itu nggak boleh disebut sembarangan. Kami kira itu cuma mitos, tapi makin lama di sana, makin banyak tanda-tanda aneh. Langit yang mendadak gelap di tengah siang, petir yang nyambar di tempat yang sama tiap malam Jumat, dan satu bukit yang nggak pernah diinjak siapapun, Bukit Karangrawa. Satu malam Jumat Kliwon, Raka ngajak naik ke bukit itu. Bodohnya, gue setuju. Kami berangkat jam 11 malam. Bawa senter, kamera, dan rekaman suara. Jalannya curam, dan waktu mendekati puncak, udara jadi dingin banget, padahal nggak hujan. Angin berhenti, dan tiba-tiba, semua suara hutan lenyap, kayak dunia ngepos. Di tengah bukit itu, kami nemuin batu besar, hitam legam, berdiri sendiri. Permukaannya halus tapi berurat, kayak bekas terbakar. Dan di tengahnya, ada guratan yang mirip kilat. Raka dengan tololnya, naruh tangannya di atas batu itu sambil ngomong, "Kalau emang ini batu petir, ayo tunjukin kekuatan lo." Gue langsung bilang, "Rak, jangan main-main lah." Tapi udah telat. Langit langsung gelap total. Gak ada bulan, gak ada bintang. Dan detik berikutnya, petir nyambar. Bukan ke batu, ke Raka. Dia kelempar beberapa meter, pingsan. Tapi anehnya, tubuhnya gak gosong, gak ada luka. Tapi matanya terbuka, ngelihat ke satu titik kosong. Kayak ada sesuatu di sana, tapi cuma dia yang bisa lihat. Setelah malam itu, Raka berubah. Dia jadi pendiam, gak tidur, gak makan, cuma duduk dan bisik-bisik sendiri. Katanya, batu itu gak manggil petir, tapi manggil penjaga lama. Gue pikir dia kesurupan. Tapi yang aneh, tiap malam Jumat, dia hilang dari penginapan. Pas gue ikutin, dia naik lagi ke bukit, berdiri di depan batu itu. Kayak orang sembahyang. Dan lo tahu, yang lebih ngeri, petir turun pelan-pelan. Muter-muter di atas kepala dia. Kagak nyamber, tapi kayak sedang nunggu perintah. Gue balik ke rumah Pak Ujang buat minta penjelasan. Akhirnya, dia buka suara. Dulu, sebelum zaman Belanda, batu itu dipakai buat pengorbanan. Warga percaya batu itu bisa manggil hujan atau bencana, tergantung siapa yang memegangnya. Tapi nggak semua orang bisa, hanya yang terpilih. Dan kalau batu itu memilih lo, berarti hidup lo udah bukan punya lo lagi. Pak Ujang nunjuk foto lama. Ada orang yang wajahnya mirip Raka, sangat mirip. Ternyata itu leluhur Raka, dukun petir terakhir sebelum penjajahan. Dan lo tahu apa yang lebih mind-blowing? Raka nggak pernah cerita kalau dia asli keturunan Sukaluyu. Gue mutusin buat cabut dari desa itu. Tapi sebelum gue pergi, Raka sempat ngomong, "Lo pikir gue yang dipilih?" "Bukan bro, lo." Gue bingung. Maksud lo? Dia cuma senyum dan bilang, "Gue cuma pembuka pintu. Batu itu udah ngeliat lo dan lo balik ke kota." Tapi dia ikut. Gue pikir dia ngelantur. Tapi sekarang, tiap malam Jumat, gue denger suara petir dari atas atap gue. Dan kadang, batu kecil hitam legam muncul di tempat-tempat aneh. Di atas meja makan, dashboard mobil, bahkan di kasur gue. Gue buang, tapi selalu balik lagi. Dan gue tahu, suatu saat, batu itu bakal manggil gue naik ke bukit. Jadi kalau lu lagi jalan ke Jawa Barat, dan ada orang yang nawarin lu lihat batu petir, tolak atau siap-siap, lu bakal jadi gue selanjutnya.